Oke, sebelumnya perkenalkan saya Yusuf Ramadan. Saya seorang pelajar di bidang teknik komputer jaringan. Jadi di sini saya akan bahas ya beberapa error yang terjadi pada rumus Excel dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, sebelumnya silakan kalian bisa tonton ya video saya yang belajar 40 rumus Excel dasar. Kayak saya akan sertakan linknya di deskripsi video. Oke, langsung saja kita akan masuk ke bagian error yang pertama. Nah, di sini untuk error yang pertama ini ada pagar div/0 tanda seru ya. Nah, ini penyebabnya itu bisa karena ketika Anda membagi sebuah data dengan angka 0. Nah, contohnya di sini saya ingin membagi ya antara data 1 dibagi dengan data 2. Oke, langsung saja silakan kalian bisa ketikkan sama dengan sel data 1 ini ya dibagi ya, kalian gunakan slash dibagi dengan data 2. Jika sudah lalu kalian enter. Oke, di sini kalian bisa drag ke bawah ya untuk melihat hasilnya. Oke, kalian bisa lihat ya di bagian sini ini ada error. Nah, ini kenapa? Kalian bisa lihat lagi ya penyebabnya ini karena kalian membagi sebuah data dengan angka 0. Nah, di data 1 ini di angka 3 ya. Data 2 dia 0 sehingga 3 dibagi 0 dia akan menghasilkan nilai error. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, untuk cara mengatasinya itu mudah ya. Silakan kalian bisa ubah saja nih angka 0-nya dengan angka yang lain. Contohnya angka 1 ya. 3 dibagi 1, enter, dia tetap 3 ya. Atau kalian juga bisa menggunakan rumus if error. Ini saya kembalikan lagi ke 0. Nah, sekarang silakan kalian bisa klik 2 kali selnya. Sudah sama dengan, ini kalian bisa ketikkan if error ya. If error ini dibacanya jika error, lalu kalian kurung buka. Oke, selanjutnya di sini kalian bisa tambahkan titik koma. Nah, jika error ya, jadi bacanya gini, jika error, lalu kalian ingin menampilkan value-nya itu apa? Nah, di sini contohnya saya ingin menampilkan value-nya itu, saya akan menampilkan strip ya. Jadi kalian bisa tambahkan tanda kutip, strip, lalu tanda kutip lagi. Artinya jika value-nya itu error, saya akan menampilkan strip. Nah, di sini ya. Ini sudah tidak error, tapi dia akan menampilkan value-nya itu strip seperti ini. Atau kalian juga bisa ubah nih dengan strip, misalkan menggunakan angka 0 bisa di sini 0 misalkan ya, lalu enter. Nah, maka dia hasilnya seperti ini. Caranya mudah ya, jadi seperti itu. Oke, kita akan lanjut lagi ya ke bagian error berikutnya. Nah, jadi di sini ada error pagar ya, di sini pagar value tanda seru. Nah, ini penyebabnya itu bisa karena kesalahan dalam penulisan fungsi atau rumus. Nah, contohnya di sini saya akan menjumlahkan ya antara data 1 ditambah dengan data 2. Nah, kalau kalian lihat di sini ini ada teks ya. Apa jadinya jika teks ditambah dengan angka ya? Kita akan lihat hasilnya akan seperti apa. Jadi langsung saja di sini kalian bisa ketikkan sama dengan ya, data 1 ini ditambah dengan data 2. Kalian klik lalu kalian enter. Oke, jika sudah silakan kalian untuk melihat hasil yang lainnya tinggal drag saja ke bawah ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ini ada error. Nah, kenapa? Karena kalian bisa lihat lagi ya, di bagian data 1 itu adalah sebuah teks. Jadi kalau kalian ingin menjumlahkan ya, atau menggunakan rumus matematika, ingin menjumlahkan atau menghitung, teks itu tidak bisa ya ditambah dengan angka ya. Maka dia akan menghasilkan nilainya itu value ya, seperti ini. Ini adalah error. Nah, untuk cara mengatasinya, silahkan kalian bisa ubah ya yang di bagian data 1 itu, kalian jangan menggunakan teks, tapi kalian gunakan angka ya. Atau kalian juga bisa gunakan rumus namanya if error. Di sini contohnya kalian bisa ketikkan if error ya, jika error, kurung buka, lalu di sini titik koma. Nah, jika error kalian ingin memberikan value-nya itu apa? Oke, saya akan berikan errornya di sini tanda kutip tidak bisa ya. Udah gitu aja. Kurung tutup. Nah, maka dia akan menghasilkan nilai value tidak bisa ya. Teks ditambah dengan angka, maka dia akan menghasilkan value tidak bisa. Oke, jadi seperti itu ya, caranya mudah. Oke, contoh lain di sini saya ingin menampilkan tahun, bulan dan juga hari ya. Jadi di sini kalian bisa gunakan rumus date sama dengan lalu ketikkan date
kurung buka. Nah, di sini ada tahun, bulan, dan juga hari ya, atau tanggal. Nah, pada umumnya ya seharusnya ini kalian gunakan angka. Nah, tapi apa jadinya jika kalian menggunakan teks? Jadi di bagian tahun ini saya akan gunakan angka ya, 2023, titik koma, lalu bulannya di sini saya akan gunakan teks, tanda kutip, lalu bulan, contohnya di sini bulan Oktober ya. Kalian bebas saja sebagai contoh. Lalu jika sudah titik koma ya, tanda kutip lagi, lalu titik koma. Nah, di sini ada hari ya atau tanggal. Contohnya di sini saya ketikkan 11, lalu kurung tutup, enter. Oke, kalian bisa lihat ya di bagian sini ini ada error. Nah, kalian bisa lihat nih, kalian klik 2 kali. Nah, ini seharusnya kan di bagian bulan ini kalian gunakan angka ya, jadi bukan teks. Jadi silakan kalian tinggal ubah saja. Ini kalian menjadi gunakan angka ya. Lalu enter. Nah, ini sudah berhasil ya. Jadi seperti itu cara mengatasinya, karena ini kesalahannya itu dalam penulisan fungsi atau rumus. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian error berikutnya. Nah, jadi di sini ada pagar ref tanda seru ya. Nah, ini bisa karena ketika kalian mengetik rumus yang merujuk ke sel yang tidak valid atau tidak ada. Nah, contohnya di sini saya akan menjumlahkan data ya seperti biasa. Data 1 ditambah dengan data 2. Di sini silakan kalian bisa ketikkan sama dengan ya, data 1 ditambah dengan data 2. Lalu kalian enter. Oke, drag ke bawah. Di sini saya akan ketengahkan ya. Nah, ini masih aman-aman saja ya, tidak ada yang salah. Tapi ketika kalian menghapus nih, menghapus selnya, contoh saya akan hapus ya sel ini, sel B6 ini saya hapus. Kalian klik, lalu klik kanan. Di sini kalian bisa pilih delete. Oke, di sini saya akan pilih yang kedua ini ya. Kalian klik, pilih OK. Nah, maka kalian bisa lihat ya di sini menjadi error nih, pagar ref tanda seru. Nah, coba kalian klik 2 kali. Nah, maka rumusnya akan berubah ya seperti ini. Ini error ditambah dengan si 6. Si 6 itu 2 ya, yang ini. Nah, karena dia selnya hilang ya, terhapus, maka dia akan menghasilkan nilainya itu error ya, pagar ref seperti ini. Nah, untuk cara mengatasinya ya, jadi silahkan kalian tinggal kembalikan ya selnya. Untuk mengembalikan sel, silahkan kalian tinggal tekan Ctrl Z ya untuk mengembalikannya. Nah, maka dia akan kembali ya, sudah tidak error lagi. Oke, jadi caranya seperti itu ya, mudah. Kita akan lanjut lagi ke bagian error berikutnya. Nah, jadi di sini ada error pagar n/a lalu tanda seru. Nah, ini terjadi karena ketika kalian mencari data yang tidak ditemukan ya atau tidak ada. Contoh saya ingin mencari harga bakso. Nah, yang ini ya. Di bakso saya ingin mencari harganya, mendapatkan harganya, kalian bisa gunakan rumus flow up. Sama dengan flow up lalu kurung buka ya. Di sini ada lookup value, kalian bisa klik di bagian menu ini. Ini adalah menu yang kita cari nanti, titik koma, lalu kalian bisa blok ya seluruh tabelnya. Titik koma lagi, lalu di sini ada call index num. Nah, jadi di sini adalah harga ini dia ada di indeks kedua ya. Untuk menu ini ada di indeks ke-1, ini 2. Jadi di sini kalian bisa ketik 2, titik koma, lalu di sini ada true dan false. Di sini kalian pilih 0 ya. Kenapa? Karena kita akan mencari data yang sesuai ya. Lalu kalian kurung tutup, enter. Maka dia akan menampilkan harganya ya di sini 8.000 ya, sudah benar ya. Tapi jika kalian mencari data yang tidak ada, di contoh di sini saya akan menunya ganti menjadi sate misalkan. Di sini saya akan ketikkan sate, lalu kalian enter. Nah, maka di sini akan error ya. Pagar n/a. Kenapa? Karena sate ini tidak ada di menu ya. Maka dia akan menghasilkan nilai error. Nah, untuk cara mengatasinya itu mudah, silakan kalian bisa gunakan rumus if error ya. Jadi sini kalian klik 2 kali. Oke, jadi sesudah sama dengan ini, silakan kalian bisa ketikkan if error ya. Di sini sama dengan if error. Jika error, maka saya akan menampilkan value-nya itu tidak ada dalam menu ya. Contohnya, di sini kalian titik koma, tanda kutip, lalu kalian berikan value-nya misalkan tidak ada dalam menu ya, tanda kutip lagi. Jika sudah, lalu kalian kurung tutup, enter.
Nah, maka dia akan menghasilkan ya value-nya itu tidak ada dalam menu jika data yang kita cari itu tidak ada ya. Nah, yang di sini jika kalian ingin ubahnya lagi misalkan di sini jadi apa? Pop es ya atau yang lainnya. Contohnya di sini saya ketikkan lagi bakso, enter. Nah, ini harganya sudah tampil ya. Oke, kita akan lanjut lagi ya ke error berikutnya. Nah, jadi di sini ada error name. Oke, kita akan klik di sini. Nah, jadi error ini penyebabnya adalah ketika rumus Excel yang Anda ketikkan itu salah ya atau karena typo. Contohnya di sini saya ingin menjumlahkan data ya antara data 1 dengan data 2 menggunakan rumus sum. Di sini kalian bisa ketikkan sama dengan sum kurung buka lalu kalian blok ya data mana yang ingin kalian jumlahkan. Lalu kalian kurung tutup, enter. Oke, ini hasilnya 8. Silakan kalian bisa drag ke bawah. Ini masih normal ya hasilnya. Tapi ketika kalian salah nih dalam mengetikkan rumus Excel, kan seharusnya ini sum ya. Tapi ketika kalian typo nih misalkan harusnya sum menjadi sumo misalkan ya, saya tambahkan O, lalu kalian enter, maka dia akan menghasilkan error ya. Kenapa? Karena memang rumus tersebut tidak ada ya atau tidak valid. Maka dia akan menghasilkan nilai error. Jadi untuk cara mengatasinya silakan kalian perbaiki ya rumusnya, jangan sampai salah. Oke, ini saya akan hapus ya O-nya. Saya kembalikan lagi menjadi sum. Di sini saya hapus. Lalu enter, maka hasilnya akan kembali seperti semula lagi ya. Oke, jadi cara mengatasinya seperti itu ya, mudah. Kita akan lanjut lagi ke bagian error berikutnya. Nah, jadi di sini ada error 6 ya di sini. Pagar num ya, tanda seru. Nah, ini terjadi ketika kalian menggunakan argumen yang tidak valid dalam rumus atau fungsi matematika. Oke, contohnya di sini saya akan mempangkatkan data ya. Saya akan mempangkatkan antara data 1 dipangkatkan dengan data 2 ya, berarti 6 pangkat 2 hasilnya 36. Oke, langsung saja silakan kalian di sini bisa ketikkan sama dengan lalu kalian klik ya pada sel data 1 ini, lalu kalian pangkat dengan sel data 2. Lalu enter. Nah, hasilnya ini 36. Kita drag ke bawah. Oke, di sini kalian bisa lihat ya ada error. Nah, di sini error num. Kenapa? Karena kalian bisa lihat ya di bagian sel data 1 ini ada angka 4 dipangkat dengan 600. Maka dia kan hasilnya terlalu banyak ya. Maka dia akan menghasilkan error. Kenapa? Karena dia melebihi kapasitas dari Excel. Nah, untuk cara mengatasinya silakan kalian bisa ubah saja ya. Jangan 600 karena itu terlalu banyak. Jadi kalian bisa ubah misalkan menjadi angka 6. Jadi 4 pangkat 6 ya. Enter. Maka hasilnya akan menjadi 4096. Kalau kalian ubah lagi menjadi 600, maka dia akan menghasilkan nilai error ya. Ini. Oke, untuk cara lain silakan kalian bisa gunakan rumus if error ya seperti biasa. Kalian sudah tahu caranya, tinggal klik 2 kali pada sel. Sesudah sama dengan ini kalian bisa ketikkan if error ya. Jika error, maka di sini saya akan menampilkan value-nya kosong saja ya. Jadi di sini titik koma, lalu tanda kutip lagi, lalu kurung tutup. Kalian bisa enter. Nah, maka di sini value-nya kosong ya. Oke, jadi seperti itu ya caranya. Ada dua cara, kalian bisa gunakan rumus if error atau kalian bisa ubah saja angkanya. Oke, kita akan lanjut lagi ke bagian error berikutnya. Oke, untuk error yang berikutnya itu ada null ya. Nah, jadi di sini ini adalah penyebabnya ketika kalian memberikan spasi ya atau karena tidak ada tanda pemisah argumen yang benar. Nah, contoh di sini saya ingin seperti biasa ya menjumlahkan antara data 1 dengan data 2 menggunakan rumus sum ya. Jadi di sini kalian bisa ketikkan sama dengan sum, lalu kurung buka, lalu kalian blok ya data mana yang ingin kalian jumlahkan, kurung tutup lalu enter. Oke, di sini kalian bisa drag ke bawah. Nah, maka hasilnya normal ya di sini. Coba kalian klik 2 kali pada sel. Nah, B6 ini adalah awal dari penjumlahannya ya. Yang ini data 1 ini adalah awalnya. Lalu dia dipisahkan menggunakan titik 2 dan C6 ini adalah akhir dari penjumlahannya ya. Nah, tapi jika kalian menghapus titik 2 ini ya, di sini contohnya saya hapus. Lalu saya akan tambahkan spasi.
Nah, maka jika kalian enter, dia akan menghasilkan value-nya itu 0 ya, error. Kenapa? Karena memang tidak ada tanda pemisah ya. Di sini tidak ada tanda pemisahnya, jadi dia akan menghasilkan error. Nah, untuk cara mengatasinya silakan kalian bisa tambahkan titik 2 lagi ya sebagai tanda pemisah argumen. Di sini kalian hapus spasinya, tambahkan titik 2 lalu enter. Maka dia akan kembali seperti semula lagi ya. Jadi caranya seperti itu ya, mudah. Oke, kita akan lanjut lagi ya ke bagian error yang berikutnya. Nah, jadi di sini ada error pagar-pagar ya. Nah, contohnya di sini saya akan menjumlahkan data A dan juga data B ya menggunakan rumus sum. Silakan kalian bisa ketikkan sama dengan sum, lalu kurung buka, kalian blok ya datanya, kurung tutup, lalu enter. Oke, kalian bisa lihat ya di sini ini ada error pagar-pagar. Coba kita drag ke bawah, maka yang hasil yang lainnya juga sama ya, ini error. Nah, ini terjadi karena kolom kalian itu terlalu kecil ya atau terlalu sempit. Jadi silakan kalian tinggal perlebar saja ya untuk kolomnya. Di sini kalian arahkan kursor ke bagian atas. Kalian perlebar kolomnya. Nah, maka dia tidak lagi menghasilkan error ya. Tapi jika kalian mengecilkan lagi ya kolomnya di sini, maka dia akan menghasilkan error. Nah, seperti itu. Jadi untuk cara mengatasinya silahkan kalian tinggal perlebar saja ya untuk kolomnya, maka sudah tidak error lagi. Oke, jadi itu adalah beberapa error ya yang bisa saya bahas untuk video kali ini. Jadi sampai di sini saja. Terima kasih bagi Anda yang telah menonton video ini. Silakan bagi kalian yang belum subscribe channel ini untuk subscribe terlebih dahulu ya, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.